Makanya sekali lagi, kita jangan bosan-bosan belajar tentang sholat, tentang wudhu, tentang puasa, tentang zakat. Itu harus kita jalani, harus. Karena itu langkah ya untuk menjadi seorang dokter atau profesor, itu langkah itu harus kita lewati, itu salik. Tapi kalau masjid, orang-orang yang langsung ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melalui proses itu. Tapi orang-orang itu ya orang-orang pilihan ya. Nah, kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Dalla bi wujudi athari ala wujudi asma'ihi. Ini masih yang kemarin. Dalla bi wujudi athari ala wujudi asma'ihi wa bi wujudi asma' ala thubuti awsafihi wa bi thubuti awsafi ala wujudi dhatihi idnu halun an yaquma al-wasfu bi nafsihi فأرباب الجدب يقصف لهم عن كمال ذاته ثم يردهم إلى شهود صفاته ثم يرجم إلى التعلق بأسمائه ثم يردهم إلى شهود آثاره والسالكون على عكس هذا فنهاية السالكين بداية المجذوبين وبداية السالكين نهاية المجذوبين لكن لا بمعنى واحد فربنا التقي في الطريق هذا في ترقيه وهذا في تذليه. Ini teks ya, ini teks yang agak panjang, makanya kemarin saya buat dua pertemuan ya, karena supaya kita lebih mudah memahami. Nah, dalla biwujudi athar ala wujudi asma'ihi. Dia menunjukkan dengan wujud nama Allah Subhanahu wa taala ya, nama-nama Allah Subhanahu ciptaannya melalui keberadaan makhluknya. Nih, argumentasi orang as-salikin. Kita tahu Allah ya karena kita tahu ada makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk kita. Kalau melihat alam semesta, akhirnya kenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah itu zat sang pencipta, mengenal Allah itu yang mendengar. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dengan wujud asmanya akan sifat-sifatnya, baru kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengenal nama, kita akhirnya mengenal sifat. Dia menunjukkan dengan wujud sifat-sifatnya akan wujud kesempurnaan zatnya. Setelah kita melihat ciptaannya, kemudian kita melihat sifatnya, kemudian kita akhirnya kenal namanya zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan la ilaha illallah, kita kan hanya mengenal tiada Tuhan selain Allah, tapi kita harus memaknai la ilaha illallah, tidak ada yang berkehendak kecuali Allah. Kalau kita bisa makan misalkan, tidak ada yang bisa menuntun tangan ke lisan kecuali kehendak Allah, tidak ada yang bisa merasakan manis kecuali atas kehendak Allah. Jadi yang bisa merasakan kita bisa merasakan nikmat atau tidak itu Allah. Kita bisa bangun tidur itu Allah. Tidak ada yang membangunkan orang dari tidurnya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Itu akhirnya kita mengenal ketika kita sudah mengenal semuanya, akhirnya yang kita kenal adalah zat Allah. Melihat langit di situ adalah kuasa Allah, melihat bumi kuasa Allah. Itu pada akhirnya orang salikin perjalanan terakhir melihat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di situ dengan farbabul jad ya. Fa'arbabul jadbi yaksifu lahum an kamali dzatihi. Kemudian karena mustahil sifat itu berdiri dengan sendiri, Allah membukakan kepada wali-wali majdubnya ya. Nah, nih, dia menunjukkan dengan wujud sifat-sifatnya akan wujud kesempurnaan zatnya. Karena mustahil sifat itu berdiri dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kekasih-kekasihnya ya, yang disebut dengan masdub akan kesempurnaan zatnya. Nah, kalau masdub itu langsung ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau as-salikin itu kan dari tahap ke tahap. Kemudian lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga. Nah, kalau orang al-mazdubin itu langsung ditarik oleh Allah, langsung kenal zat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan untuk seperti itu ya kemungkinannya kecil. Karena dari sekian banyak kekasih Allah itu orang yang mazdub itu langka. Sangat-sangat langka.
Karena ketika dia itu tarik, kadang dia itu tidak mengenal dirinya sendiri. Yang dilihat itu bagi orang tersebut Allah, Allah. Jadi kadang dia tidak menyadari kalau dia itu sebagai kekasih Allah yang melalui proses seperti itu. Tapi dia, orang yang masjid itu tidak bisa merasakan proses ya. Kalau kita itu kan merasakan proses. Prosesnya ada yang lama, ada yang lama sekali, ada yang cepat. Itu proses as-salikin kalau masjid itu tidak langsung ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya sehingga menyaksikan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, adapun orang-orang masjid yaitu Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada mereka yaitu wali-wali akan kesempurnaan dari Allah, lalu mengembalikan mereka untuk melihat sifatnya. Baru setelah ditarik ke atas itu turun lagi. Baru artinya turun itu mengenal sifat-sifat Allah. Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Karim, Allah itu Latif, Allah itu Al-Basit, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau salikin itu sebaliknya. Ini kalau kita melihat ya, kalau salikin itu dari bawah ke atas, kalau masdubin itu dari atas ke bawah. Nah, itu. Maka akhir makamnya salikin adalah permulaan makam wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan masdub. Sampai itu lebih gampang karena ada yang nuntun. Cara pikirnya aja dituntun harus begini, ya, jumlahnya seperti ini, waktunya seperti ini untuk memudahkan. Nah, kalau nggak dituntun itu ya bisa kesasar-sasar itu. Nah, kalau kesasar-sasar itu kan bahaya. Dikira dia itu sampai, ternyata itu tidak sampai. Karena kalau tidak ada yang nuntun sangat-sangat bahaya. Bisa jadi dia itu menganggap apa yang dilihat itu Allah, tapi ternyata setan. Nah, karena tidak kenal. Kan ada orang itu katanya ini menunaikan umroh ternyata di atas Ka'bah itu melihat Yesus. Ya seperti karena tidak ada guru. Kan bahaya. Sama yang dirasakan itu sama. Orang-orang yang seperti itu sama dengan orang misalnya itu kan ada perasaan. Cuma perasaan yang orang seperti itu tidak ada landasan ilmu sehingga akhirnya mengambil sebuah kesimpulan. Tapi kalau orang-orang yang salikin dia itu ada perasaan, tapi perasaan itu ada yang nuntun. Nanti kalau sudah begini, ya kamu akan mendapatkan ini. Kalau sudah sampai ini, ada rambu-rambunya. Nah, ada rambu-rambunya. Makanya sering saya sampaikan kalau kita membaca zikir, kemudian ada sebuah miracle yang kita rasakan. Tujuan kita itu bukan miracle. Tujuan kita itu adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah ada rasa mencintai Allah, ya, kemarin saya sampaikan kalau misalkan kita melaksanakan sholat nikmat, kemudian kalau ketinggalan kita merasa menyesal, nah itu kan perasaan itu muncul pada diri kita. Berarti perasaan itu langkah-langkah untuk menuju kasih Allah itu ada. Nah, kalau orang yang tidak ada yang nonton kan gitu. Tadi malam sholat tahajud, kemudian setelah sekian tahajud namanya Allah memberikan hidayah ditunjukkan kepada uh, agama yang benar adalah agama ini. Itu kan sering terjadi dan itu membahayakan. Makanya ada satu kalimat yang pernah saya sampaikan, laulal murabbi ma'arastu rabbi. Seandainya tanpa seorang pembimbing atau mursyid atau guru, pasti aku tidak kenal Tuhanku. Tapi kalau sudah ada pembimbing, itu akhirnya kenal Tuhan, sifat-sifatnya, akhirnya menjadikan orang itu semakin cinta kepada Tuhannya. Kalau ibadah bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yarudduhum ila suhudi sifatihi. Ya. Thumma yarudduhum. Ya. Thumma yarudduhum.
ila suhudi sifatihi thumma yarji'uhum ila ta'alluqi bi asma'i thumma yarudduhum ila suhudi atharihi wasalikun ala aksi hada, ya, wasalikun ala aksi hada, ala aksi hada fanihatus salikin biyatul majdubin wa biyatul salikin nihatul majdubin lakin la bima'na wahid farubbama iltaqaya fi tariq hada fi tarkihi wa hada fi tatallihi. Nah, karena keduanya itu sama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala, hanya saja prosesnya itu satu dari bawah ke atas, yang satu itu kadang dari atas ke bawah, kadang ketemu di tengah, kadang ketemu di tengah. Itu yang disebut dengan farubbama iltaqaya fit tariq. Ya, farubbama iltaqaya fit tariq. Kadang ketemu di tengah jalan. Tapi satunya itu sedang menuju Allah, ya. Satunya itu setelah sampai kepada Allah itu sedang mau membumi. Akhirnya ketemu di tengah jalan. Ketemu di tengah jalan. Hadza fit tarqiyah, satu sedang naik proses menuju tempat atau posisi yang disebut dengan al-wasilin, satu itu sudah sampai. Nah, ini kadang ketemu. Nah, kita ini nggak tahu sudah sampai di tengah jalan atau masih di seperempat jalan, atau jangan-jangan sudah sampai tapi kita tidak mengerti. Nah, kita kan tidak tahu. Kita tidak tahu. Kadang seorang kekasih Allah itu kalau dia itu di tengah-tengah masyarakat, dia tidak mengerti kalau dirinya itu sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Taunya itu orang lain. Yang tahu kita itu kadang orang lain, tapi sama-sama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana taunya? Mereka akan punya rasa, punya sinyal yang kuat. Punya sinyal yang kuat. Kadang dia tidak merasa. Bahkan tahunya setelah wafat, oh ternyata itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita akan membahas satu persatu di slide yang sudah kami sediakan. Hamba Allah yang ma'rifat melalui proses salikin dan masdubin. Terus kita langsung berikutnya. Nah, al-mazdubin, mereka adalah orang-orang yang derajatnya sudah sampai atau wasil kepada Allah tanpa lalu proses suluk, sebagaimana kaum salikin, mereka hamba pilihan yang langsung ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yang melalui suluk, ya, orang yang disebut dengan salik, gurunya namanya mursyid. Nah, itu ada perangkatnya. Orangnya kita ini disebut dengan salik, orang yang sedang meniti jalan. Proses untuk meniti jalan itu namanya proses disebut dengan suluk. Maka orang yang menuntun kita namanya mursyid atau guru. Kalau di kuliah itu, ya, kalau di kalau di kampus atau di sekolah, kita itu sedang belajar. Nah, seorang belajar namanya murid, mencari ilmu, ya. Kemudian prosesnya itu namanya proses belajar. Murid sedang melakukan proses belajar untuk mendapatkan ilmu. Yang menuntun untuk mendapatkan ilmu itu namanya guru. Nah, guru dalam bidang rohani itu namanya mursyid. Nah, proses itu yang berproses, murid itu namanya proses untuk mengenal Allah, proses untuk mencintai Allah, itu disebut dengan suluk. Maka kita ini hakikatnya kita sedang melaksanakan suluk. Karena kita suluknya itu, yaitu belajar, setelah belajar diamalkan. Misalkan belajar tentang Asmaul Husna, lalu kita amalkan. Setelah menghafal kita amalkan, kita maknai. Begitu juga kemudian kita zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya bukan hanya zikirnya, akhirnya kita merasa ternyata Allah Subhanahu wa taala itu, ya, sebaik-baik menolong, sebaik-baik pelindung. Aku minta perlindungan, aku minta pertolongan hanya kepada Allah. Ternyata kadang minta tolong kepada teman, tetangga tidak diperhatikan, akhirnya curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lahirlah sifat tawakal yang begitu tinggi. Ya, yang seperti itu. Itu ada proses.
Ini ya namanya al-mazdubin, itu mereka adalah orang yang derajatnya sudah sampai kepada Allah, ya derajatnya sudah sampai menjadi kasih Allah tanpa lalui proses suluk, sebagaimana misalnya mereka hamba pilihan yang langsung ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini al-mazdubin. Kadang orang yang seperti ini aneh, memang aneh, awalnya itu aneh gitu. Kadang saya mengenal beberapa apa namanya, ada guru saya namanya dulu di cuma namanya Kiai Abu Fadlin. Jadi satu keluarga itu seperti itu semua. Cuma kalau guru saya itu tidak seperti itu. Namanya Kiai Abu Fadlin itu dulu teman ayah saya di pondok pesantren. Sampai suatu ketika di sebuah daerah, di daerah Lumajang itu pas malam hari mau pulang dari pondok ke Jember. Bapak saya itu namanya Irsyad. Irsyad, ayo kita pulang ke Jember. Terus ayah saya itu bilang, ini kan sudah malam. Nanti kalau kita pulang ke malam nggak ada sepeda. Nanti kalau jalan itu baru pagi itu nyampe. Ya sudah, kamu di belakang saya tanpa harus melihat kanan kiri. Jangan sampai menoleh kanan kiri. Menoleh kanan kiri. Setelah itu berjalan, ayah saya di belakangnya persis tanpa menoleh kanan kiri. Berapa menit nyampe? Nyampe. Nah yang seperti ini kan nggak bisa. Sampai pernah saya tanya, saya kalau manggil Mbah, saya dikasih ilmunya apa? Oh, kamu nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Saya itu belajarnya juga lama dulu. Terus saya cerita waktu itu saya di Mekah, Mbah. Aku tahu kamu, tapi kamu nggak akan tahu saya. Wah itu semakin apa namanya dunia. Adiknya juga sama. Kalau adiknya lebih seru. Ada tamu, ya ada tamu datang kepada beliau, kemudian tamu itu dipersilakan, silakan masuk. Ternyata di dalamnya itu ada orang juga sedang bikin teh. Tadi di luar itu mempersilahkan, di dalam kok ada orang. Akhirnya dilihat, oh jangan-jangan lewat samping. Ternyata ada dua, satu di dapur, satunya di dapur, satunya di ruang depan. Terus teman saya itu geleng-geleng. Tidak lama kemudian ada orang naik becak, orang yang sama. Assalamualaikum. Kok malah jadi tiga? Itu orang-orang yang apa namanya, dunia-dunia lain ya, nggak bisa kita. Itu termasuk adik dari kiai saya. Kalau tiap hari mereka ngajinya biasa. Habis maghrib ngaji kitab Bukhari, ya. Tiap hari mereka itu sering berpuasa. Kalau kedermawanannya jangan ditanya. Ada tamu 1.000 orang, semuanya dapat makan. Dan itu bukan 1 hari 2 hari, hampir setiap hari tamu itu begitu banyak. Nah, itu orang-orang yang sudah sampai ya, nggak mau televisi, nggak mau radio, nggak mau telepon, nggak mau, semuanya nggak ada. Tempat tidurnya, saya pernah masuk ke tempat tidurnya karena adiknya uh, adiknya itu perempuan, itu saya manggilnya juga Mbah, namanya Mbah Sarinun. Saya kalau datang, mana Adim? Belum, Mbah. Saya melihat kamarnya, Pak. Kamarnya itu dari bambu, ya, tidak pernah pakai kasur sama sekali. Kemudian lantainya itu tidak ada keramiknya, tanah. Jadi berpuluh-puluh tahun tidak pernah tidur di atas kasur, di atas bambu. Oh, itu orang-orang yang apa namanya, yang tidak pernah bergumul dengan dunia rame. Nah itu orang-orang yang disebut dengan orang-orang majdubin, ya orang-orang majdubin yang kemudian setelah dikenalkan
Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka itu turun mengenal sifat Allah dan asma Allah, akhirnya mereka itu menjadi orang biasa, tetapi ya, mereka itu sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita itu semakin hari semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui proses belajar seperti ini, sehingga kita tahu ya, tahu nikmatnya, tahu pahitnya, ya pokoknya tahu ya proses yang kita jalani itu. Bagaimana memerangi diri tidak menjadi orang tamak, bagaimana memerangi diri tidak menjadi orang takabur, bagaimana memerangi diri tidak menjadi orang yang hasut. Itu kan kita berperang, dan itu proses untuk memerangi diri itu diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memerangi diri, menahan nafsu, menahan diri tidak marah. Kemudian ketika ada orang menyakiti, kita menjadi orang yang pemaaf, itu kan proses. Dan itu tidak gampang seperti itu. Tidak gampang. Dan Allah mengapresiasi ya proses itu. Nah, karena kita punya nafsu, punya keinginan untuk sakit hati, punya keinginan untuk marah, dendam, tapi kita itu diajari oleh guru kita bagaimana menghadapi orang-orang yang menyakiti kita dan tidak ada dendam. Wah, itu kan proses luar biasa. Seperti orang suka rendang tapi tidak boleh makan rendang. Nah, ini kan repot ini. Nah, karuan kalau tidak suka itu nggak masalah. Kita ini hidup ini ada sakit hati, hidup dengan tetangga, kadang yang menghina, tapi kita disuruh untuk menahan diri tidak marah. Itu kan luar biasa. Kalau berhasil kan bisa top yang seperti itu. Nah, ini makanya kita melalui proses, mudah-mudahan berhasil ya, mudah-mudahan berhasil. Kalaupun masih lama ya tetap kita akan terus belajar. Insya Allah nanti setelah kita ngaji kitab Al-Hikam, ada kitab yang sudah saya konsultasikan kepada guru saya. Waktu di Mina, kebetulan waktu saya di Mekah ketemu Gus Najih. Ya. Gus Najih itu putranya Mbah Maimun Zubair. Nah, itu kira-kira jam 12 sampai jam 1 saya di Maktab 111 di Mina. Saya ketemu sama beliau, saya sowan, terus saya mau minta izin sanadnya kitab Al-Hikam. Ya saya izinkan, saya beri sanad untuk mengajarkan kitab Al-Hikam. Terus beliau kalau bisa ngaji kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Mukhtasar kitab, ringkasan kitab Ihya Ulumuddin. Nah itu yang beliau sampaikan, akhirnya beliau menyarankan, dan dalam pikiran saya, oh ya ini yang disarankan untuk Mukhtasar kitab Ihya Ulumuddin. Nah itu cara untuk sampai kepada Allah itu juga harus punya mentor ya, mentor rohani. Nah, kita lanjutkan. Alur majdubin itu langsung ditarik oleh Allah SWT. Langsung kenal zat Allah. Baru kemudian turun asma Allah, baru sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini prosesnya seperti ini. Prosesnya dari atas ke bawah. Kalau salikin dari bawah ke atas. Terus kita lanjutkan. Oh ini tidak terkirim ini yang berikutnya nanti saya kirim ya. Nah, saya lanjutkan. Ya, tidak terkirim. Ini al-mazdubin, ya. Al-mazdubin mereka adalah orang-orang yang derajatnya sudah sampai kepada Allah tanpa melalui proses suluk sebagaimana kaum salikin mereka hamba pilihan. Kedua, mereka ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas, langsung menyaksikan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala agar mereka melihat dengan mata kepala sendiri dan perasaannya. Jadi setelah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya di situ mereka itu taslim. Begitu melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, begitu melihat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, mereka taslim. Nah, itu orang-orang yang seperti itu ya. Orang bilang itu orang yang sedang gandrung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang gandrung itu apa? Jatuh cinta. Ya, namanya orang jatuh cinta itu kadang lupa terhadap dirinya sendiri. Orang-orang yang seperti itu orang yang eh, apa? Orang yang majnubin. Selanjutnya mereka dibawa ke menyaksikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu melihat hubungan sifat Allah dengan zat Allah. Selanjutnya mereka turun untuk menyaksikan hubungan sifat-sifat Allah dan zat Allah. Nah, perbedaan as-salikin dan al-majtubin. Ya, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah as-salikin itu dibimbing oleh seorang guru. Nah, perbedaannya yang mendasar di situ. Jadi as-salikin itu ada yang membimbing itu guru. Dalam bahasa itu namanya mursyid. Kalau al-majtubin tidak ada yang bisa karena dia itu langsung Allah sendiri yang menentukan ya, menentukannya. Ya kalau kita itu ada guru kita itu ada. Jadi guru kita itu ada gurunya. Ya, itu orang-orang yang insya Allah sampai derajat yang insya Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita itu karena ada seorang guru, maka jangan sampai kita itu lepas dari seorang guru. Karena guru itu yang menuntun. Tadi dalam mukadimah saya menyampaikan Kiai Abdul Hamid Pasuruan itu punya guru namanya Habib Ja'far Syekhun Asgaf. Itu kalau kita ke Pasuruan di makamnya, di kuburannya itu Kiai Abdul Hamid, kemudian di atasnya makamnya itu Habib Ja'far Syekhun Asgaf ke bawahnya untuk menunjukkan bahwa saya bisa mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa taala itu karena ada yang membimbing saya. Dan contoh-contoh lain banyak. Kadang gurunya itu orang tuanya sendiri. Nah, Kiai Abdul Hamid itu pernah menyampaikan begini, kalau kita itu tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wirid kita dan ibadah kita, maka carilah kekasih Allah Subhanahu wa taala atau orang yang soleh agar kita ini ya mendapatkan sinyal agar kita itu bisa tethering kepada mereka. Ini kalau kita kan mungkin perjalanannya lama, perjalanannya sulit, maka dekatlah dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka dekatlah orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa agar supaya kita itu mendapatkan sinar dari mereka. Jika kita belum bisa menyinari orang, kita harus mencari sinar dari orang lain. Nah, orang lain yang punya sinar itu mereka disebut dengan orang yang sudah punya basyirah. Ya, basyirah itu orang yang punya cahaya. Insya Allah kita akan bahas setelahnya. Nah, kita nanti kalau sudah punya cahaya, basyirah, itu bisa memberikan cahaya kepada orang lain. Kalau orang sudah punya cahaya, itu bisa memberikan cahaya kepada orang lain. Orang yang bisa punya ilmu, itu bisa mengajar pada orang lain. Kalau tidak punya ilmu, tidak akan bisa mengajar pada orang lain. Ini, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Kemudian kondisi kaum salik dan kondisi ya kaum as-salikin dan majnubin itu masing-masing bersumber dari perasaan. Walaupun prinsip as-salik lebih bersifat deduktif, itu mereka itu bersumber pada perasaan. Sementara orang al-majdub itu tanpa mengalami sebuah proses suluk yang dialami oleh kaum salikin. Jadi keduanya itu ada titik temu. Itu pada perasaan. Nanti kalau sudah merasakan manisnya ibadah, manisnya puasa, manisnya sholat malam, manisnya baca Al-Quran. Nah, orang majnubin sama. Begitu mengenal Allah, menyebut Allah, itu merasakan manis. Dan itu pada rasa, bukan pada bukan pada zahir. Namanya rasa itu kan dalam hati. Begitu menyebut Allah itu ada kayak ada embun masuk dalam hati itu. Yes, itu. Dan itu dalam kondisi apapun tidak pernah berubah. Nah, orang as-salikin kalau sudah sampai juga sama. Makanya kadang ada orang itu begitu menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah itu kan bergetar.
dan terasa sejuk hatinya, terasa nyaman, terasa damai. Ya nggak bisa diceritakan. Gini loh caranya merasakan, nggak bisa, karena itu rasa. Dan rasa itu karena sebuah proses yang panjang. Nah, itu baik orang salikin maupun al-majdubin sama, perasaannya sama. Kenapa bisa merasakan itu? Karena ya sudah melalui proses, ya proses. Kemudian selanjutnya, nih peran seorang guru, ya peran seorang guru. Nah, ini yang paling berperan ini seperti kita itu guru kita. Peran seorang guru ya, untuk mencapai derajat al-wasilin atau makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang paling berperan dalam hidup kita adalah seorang guru. Ya, seorang guru atau yang disebut dengan mursyid. Karena setiap guru mampu menuntun muridnya menaiki tangga demi tangga sampai menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun seorang salik ya yang melakukan sebuah suluk kecuali mendapat bimbingan ruhani dari mursyidnya. Ini yang terpenting itu di situ. Jadi kalau kita di pondok pesantren itu kenapa seorang murid itu kan nggak boleh menyakiti gurunya. Anak saya itu punya guru ya, guru Al-Quran. Pesannya hanya gini, pokoknya kamu kalau di pondok jangan pernah menyakiti hati gurunya. Kemudian anak saya itu pernah nangis. Kenapa kamu kok nangis? Saya oleh guru saya nggak boleh menyakiti guru. Kemudian pokoknya kalau dengan guru itu harus taat. Terus gurunya itu saya tanya, karena guru